بن عطا الإسكندري رضي الله عنه وعلى ما نوى به الشيخ الإمام العالم الأربع أبي محمد علي بن عبد الله بن أحمد برس وعلى ما نوى به العالم العرب الشيخنا أبو محمد بديل وأحمد بديل وعلى من وصل بنا صالحون إلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى رسوله سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولو رد بالله العلي العظيم لا كل حرف كتب من الآبدين والدارين دول عنكم وأن جميع المسلمين اسم قال المعرف الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أردت أن يكون لك عز لا يبنى فلا تستعزن بعز يبنى. Jikalau engkau menghendaki bahwasanya engkau mendapat kemuliaan yang tidak pernah habis, maka jangan engkau merasa mulia dengan kemuliaan yang habis. Kemuliaan di dunia ini itu bisa habis. Kemuliaan di dunia ini bisa sirna karena sifatnya dunia itu sirna. Maka kemuliaan dunia itu pun sirna, baik kemuliaan itu pangkat, kemuliaan itu jabatan, kemuliaan itu harta, semuanya itu ujar sirin bisa habis. In aradta ayyuhal mustarsyidu wa talibu al mustarfidu izzan wa huwa rib'atun wa sana'un la yabna wa huwa al izzu billahi. Jikalau engkau menghendaki, hai orang-orang yang mendapat petunjuk dan para penuntut ilmu akan kemuliaan, yakni itu rif'atun akan ketinggian, wasanaun dan pujian, layapna yang tidak pernah habis. Hanya kemuliaannya itu kada pernah sirna. Wahwa al-izzu billah, kemuliaan yang tidak sirna itu kemuliaan billah dengan Allah. Jadi kemuliaan yang kadang mau habis itu walaupun orang yang sudah meninggal tetapi dimuliakan Allah, yakni mulianya dengan Allah seperti wali-wali Allah. Mereka waktu hidup mulia, waktu sudah meninggal pun mereka tetap mulia. Padahal orangnya sudah meninggal, tapi mereka tetap mulia. Mulianya bukan karena mereka itu banyak harta, bukan karena mereka banyak pangkat, bukan mereka itu banyak jabatan, kada. Tapi mulianya bila dengan Allah. Idlam yastahikka salbahadal waswi, karena orang yang mulia dengan Allah itu tiadalah dicabut itu sifat. Wa huwa al-ghina ghairallahi subhanahu karena al-ghina ghairallah subhanahu, karena kekayaan yang lain, kekayaan dengan Allah itu bisa diambil Allah, bisa dicabut Allah. Wa kullu man siwahu fadzalika min lazimihi, dan setiap apa yang selain kekayaannya dengan Allah maka itulah lazimannya, yakni itu dicabut. Fa kullu izzin bi fanin fanin, setiap kemuliaan ini dengan yang fana maka kemuliaannya itu pun fana. Fa kullu izzin bi fanin fanin, apabila kemuliaan kita itu dengan yang fana, misalnya kemuliaan kita ini karena dunia, maka karena dunia itu fana, maka kemuliaannya itu pun akan fana juga. Karena kemuliaan kita tadi dengan yang fana-fana, dengan yang fana. Apabila kemuliaan kita dengan yang fana, maka kemuliaan itu pun fana juga. Kita paling-palingkan kayak orang jadi pejabat tuh dimuliakan orang paling-paling ketika kita punya jabatan. Tetapi ketika jabatan kita hilang, orang ampi memuliakan kita.
Karena kita tadi mulianya dengan yang mana? Kadang-kadang kita dimuliakan orang karena kita berpangkat. Tapi ketika pangkat kita hilang, maka orang ampih memuliakan kita. Wa kullu izin bibakin bakin. Setiap orang yang mulia dengan yang bako, maka kemuliaannya itu bako. Ada orang yang mulianya dengan Allah, misalnya wali-wali Allah. Mulianya dengan Allah sampai ke mati, mereka tetap dimuliakan Allah. Atau kita lihat nabi-nabi, padahal mereka sudah meninggal 14 abad yang lalu, tapi tetap mereka mulia. Kenapa? Karena mereka mulianya dengan yang kekal. Jadi apabila kita mulia dengan yang kekal, maka kemuliaan kita itu pun kekal juga. Kalau kemuliaan orang itu dengan yang fana, yang paling-palingnya dimuliakan orang ketika ia hidup. Tapi ketika sudah meninggal, kada ada lagi nang memuliakan ia. Wa idza aradtal izza al-baqiya al-mukhlida wal fadlad da'imal mu'abbada fala tatawassal ilaihi bididdihi. Apabila engkau menghendaki kemuliaan yang kekal, lagi dikekalkan, lagi fadlad da'imal mu'abbad atau mempunyai kelebihan yang berkekalan lagi abadi, maka fala tatawassal ilaihi bididdihi, maka janganlah engkau mencari hubungan dengan lawanannya. Artinya kalau kita hendak nih kemuliaan kita ini kekal, jangan mencari kemuliaan itu bididdihi dengan yang fana. Kalau kita hendak kemuliaan itu kekal tapi kita mencari yang fana, maka ujar sidin kada mungkin kemuliaan itu kekal. Lihat jabianlah orang-orang soleh itu, wali-wali meninggal, mereka waktu hidup dimuliakan orang, sudah meninggal pun tetap dimuliakan orang. Karena mereka mulianya dengan Allah. Jadi Allah Ta'ala itu menegur kita dengan apa? Teguran Allah lawan kita ini beratan ketika meninggal itu orang-orang alim, wali-wali Allah itu Allah tegur dengan macam-macam bala musibah. Mereka itu pasak bumi. Ketika pasak itu, pasak bumi atau tihang, mereka itu tongkat. Ketika tihang atau tongkat itu hilang, maka rumah itu akan roboh sedikit demi sedikit. Karena tihangnya, tongkatnya itu sudah diambili sedikit-sedikit, seikung-seikung. Wa ittatlubul baqi bil fani, karena ketika engkau menuntut yang baka dengan yang fana itu kada mungkin. Ikam hendak kemuliaan engkau ini kekal, tapi engkau mencari kemuliaan itu dengan yang fana, maka engkau kada dapat ujar sidin kemuliaan yang kekal. Ikam hendak mulia ujar sidin waktu hidup mulia, waktu sudah mati mulia, tapi engkau berpegang dengan yang fana ini, engkau ujar sidin kada mencapai kemuliaan itu. Jadi kita hendak apa narannya mulia terus menerus, ikuti, pegangi Allah. Jadi berpegangnya itu lawan Allah. Jangan kita mencari kemuliaan dengan pangkat, jangan mencari kemuliaan dengan jabatan, jangan mencari kemuliaan dengan yang lain-lainnya.
Walakin in aradta dzalika fasta'izanna bil baqi. Maka jikalau engkau hendak kemuliaan engkau itu kekal, lagi dikekalkan, maka hendaklah engkau merasa mulia bil baqi, dengan yang kekal. Maksud dengan yang kekal itu dengan Allah. Jadi ikuti Allah, pegangi Allah. Wal izzu bil baqi huwa dawamu ta'alluqi bihi wal ya'su min ghairihi. Dan kemuliaan dengan yang baki ini, dengan Allah ini caranya, yakni kita mengakali ta'alluq hati kita dengan Allah dan kita ya'su, putus asa daripada selainnya. Artinya hati kita itu baikut lawan Allah, bapegang lawan Allah, kada bahajat, kada bapegang itu lawan makhluk. Makhluk yang kita ikuti ini bisa guring, makhluk yang kita ikuti ini bisa mengantuk, makhluk yang kita ikuti ini bisa mati. Kita bahajat don orang sugih, ya bisa mati. Kita bahajat don pejabat, pejabatnya bisa mati. Artinya kalau kita berpegang lawan mereka, mereka itu semuanya rutus. Kalau kita berpegang lawan Allah, berikut lawan Allah, Allah itu kada bisa mengantuk, kada bisa mati, kada bisa. Wa dawamul iltija ilahi, cara kita berpegang atau mulia dengan Allah, hendaklah kita selalu mengakali iltija ilahi, bersandar kepadanya. Iltija, bersandar kepada Allah. Wa al-inkimasu bil khidmati, dan kita selalu berkhadam kepadanya. Jadi bahdam atau taat kepada Allah. Wal inkimas fi khidmati. Masalahnya kan kita ditagur, ini banyak benar sudah mati taguran kita, artinya di luar dari daerah kita Kota Baru ini tagurannya macam-macam, sampai di Barambai, di Kandangan, di Pangaron, di Bati-Bati, di Kurau, di mana-mana itu banjir. Ada jembatan yang patah, ada jembatan yang panggat. Itu kan jadi apa? Jadi renungan kita juga, jadi itibar juga. Karena orang-orang arifilah itu, dunia itu menjadi itibar lawannya. Oh, kenapa nih di daerah sini banjir? Hujannya hujan terus. Nah, kenapa jadi hujan terus? Kenapa daerah resapan kah? Kada tapi ada aja orang pintar-pintar, wah ini itu kan ada naranya daerah resapan. Artinya kada kawah kah bumi ini menampung banyu hujan atau banyu nang datang langit itu. Nah, kenapa jadi banjir? Kan ada anunya itu, ada sebab-sebabnya. Wantidharuhu fi kulli azimatin, dan supaya kita mulianya bil baqi itu intidharu fi kulli azimatin, kita menanti Allah fi kulli azimatin, pada seluruh kepentingan kita. Artinya apapun hajat kita, kita menanti atau meminta lawan Allah, jangan lawan yang lainnya.
wa kasbu kulli gummatin, dan supaya terbuka baginya segala kesedihan. Fala yakunu illa fanin lahu istinadun. Mun kita hendak mulianya itu yang kekal, jangan kita bersandar kepada yang fana, fanin, pana. Jadi kalau kita bersandar kepada yang pana, maka kemuliaan kita pun pana juga, maka kemuliaan kita pun bisa habis juga. Coba kita lihat impian ahli dunia itu adalah kemuliaannya sampai ke mati. Nah, orang ahli dunia di dunia ini terkenal, baik itu artis atau siapakah, ketika ia mati kemuliaannya itu sudah hilang. Tapi ada orang yang hidupnya biasa, tapi punya kemuliaan, karena kemuliaannya yang lawan Allah sampai meninggal, sampai wafat mereka tetap mulia. Sampai ini wala ala makhlukin duna i'timadin, dan jangan juga kita berpegang lawan makhluk. Makhluk itu kadakawa kita pegangi, kadakawa kita bersandar lawan makhluk. Biar makhluk itu sugih, karena satu saat ia bisa susah. Makhluk itu misalnya punya jabatan, satu saat ia kada beisi jabatan. Jadi makhluk itu pun jangan kita berpegang ujasirin lawan makhluk. Wa man anzala muhimmati bisiwahu, barang siapa menurunkan kepentingannya, barang siapa menempatkan kepentingannya dengan selain Allah, faqad aqwaza ma arada, maka ia akan membengkokkan akan dia apa yang ia kehendaki. Artinya kehendaknya itu pajangan kada qabul. Wa fatahu ma qasadahu, dan luput akan dia apa yang ia tuju. Apabila inya ada kepentingan lalu inya bisiwah, bukan minta kepentingan lawan Allah tapi lawan makhluk, pacangan luput ujar sidin apa yang ia kehendaki. Fa idza ista'azzaita bil aqwan usilta biha wa tamatta ilaiha aslamat ka ahwaja ma takunu ilaiha fa innaha ma'a malikiha wa tahta hukmiha wa ta'iatin li amriha. Barang siapa merasa mulia dengan ini alam, dengan ini alam, wa sulta biha, dan ia berpegang dengan erat dengan ini alam, artinya ia merasa yakin dengan ini alam, wa tamatta alaiha, dan ia berpegang atasnya, artinya merasa dengan berpegang dengan ini alam lalu inya mulia. Aslamat ka ahwaja ma takunu ilaiha, lalu dia menyerahkan akan engkau barang yang lebih berhajat, barang yang adalah engkau kepadanya. Fa innaha ma'a malikiha, karena sesungguhnya alam ini pun ma'a malikiha, dia serta malikiha, serta itu malikiha yakni lawan pemiliknya. Wa tatahukmihi, dan alam ini pun di bawah hukumnya sang pemilik alam. Wa ta'iatin li amrihi, dan alam ini taat lawan perintahnya. Mun kita nih berpegang lawan alam ya sidin, anu sedangkan alam ini kan inya tasara pemiliknya. Kalau tahunya alam ininya kada bisi kekuatan apa-apa, Bapak kita ujasin berpegang lawan alam. Aturannya kita mengikuti lawan yang memiliki ini alam.
aturannya itu mun nang alamnya ini kita gaduhi, nang pemiliknya gede kita gaduhi. Artinya alam itu kan terserah ampunnya. Caka masalah hujan, ujar ampunnya turun terus 3 hari 3 malam, turun 3 hari 3 malam ya. Karena hujan itu menurut apa yang diperintahkan oleh pemilik hujan. Paman a'azzahullah a'azzathu. Barang siapa Allah muliakan, niscaya orang itu mulia. Paman a'azzahullah a'azzathu. Apabila Allah memuliakan orang tersebut, niscaya orang itu mulia. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah tu'izzu man tasha. Allah memuliakan orang yang Ia kehendaki. Wa man ahadathu. Siapa Allah hinakan, maka niscaya orang itu hina. Ketika Allah menghinakan kita, seluruh dunia hendak memuliakan kita, tetap kita itu hina. Seluruh dunia itu hendak memuliakan kita, tapi Allah menghinakan kita, tetap kita itu hina. Jadi nang diparak itu si pemilik alam. Si pemilik alam itu nang kita paraki. Nang kita paraki itu si pemilik hujan. Kita rancangan hujan yang semalaman turun, kita biasa aja bang. Kadajun yang manulon Allah nih, ya Allah, cakap bahasa kita sadang ya kan bang, hujannya turun. Karena bumi kita itu kada kawal lagi menampung apa? Menampung air hujan. Rumah-rumahnya sudah habis apa? Sudah kita ambil rumahnya banyu. Bah sungai ada lagi. Bah kita akan banyak dilajari. Apabila ada hujan turun, terus disuruh bacaan Allahumma hawalaina wala alaina. Jangan bahasa ketika Allah hujani kami, tapi jangan memberi mudarat lawan kami. Aja hujan aja, tapi jangan memberi mudarat. Amang ijat nih tahu bacaannya. Apa ya bacaan pemilih hujan turun? Allahumma subbalana, apa itu? Subhanafi'an apa? Kan ada pemilih hujan turun, apalagi hujannya bilang lambat, banda turun, apalagi sampai bermalam-malam ada disuruh bacaannya apa itu? Allahumma subbalana wala tasubba alaina, apa tahu orang lain pada itu. Berilah hujan kami ya Allah, hujan yang manfaat, jangan kami beri hujan yang memberi mudarat kepada kami. Allah tuh menaguriahkan kita yang ditagurakan sedih. Ya bisa dengan banjir, itu ditagurakan. Oh kenapa jadi alam naga ini? Apakah alam ini kadang mau lagi bersahabat lawan kita misalnya? Menangga ini. Ujar orang ahli dunia, itu biasa aja sudah, pergantian iklim itu ujar apa? Ujar orang ahli dunia
Tapi kalau ujar orang nambah agama kada, ketika terjadi banjir atau bencana itu harus jadi pikiran kenapa bencana ini turun. Itu ia jadi itibar lawan iya. Lawan orang nambah agama itu jadi itibar. Oh kenapa nih anu bencana ini datang silih berganti, itu jadi itibar. Kada apa tuh nadanya, kalau orang nang banu tuh, oh kenapa jadi gempa? Oh, karena lapisan bumi, kerak bumi itu ini macam-macam ujarnya. Karena pertemuan ini lalu terjadi gempa, itu ujar inya. Ujar kita kada, gempa itu terjadi karena itu teguran-teguran dari Allah. Kayak banjir, kebakaran, kayak itu teguran dari Allah berataan lawan kita. Wa man akramahu akramatu wa man khadalahu khadalatu. Apabila Allah memuliakan akan dia, niscaya Allah memuliakan akan dia. Jadi apabila kita ini dimuliakan Allah, pasti kita mulia. Apabila kita dihinakan Allah, maka khadalatu niscaya menghinakan akan dia. Fa'ad laika bita'azzuzi bihi, maka lazimi olehmu bita'azzuzi bihi, dengan merasa mulia bihi, dengan Allah. Jadi mun kita hendak merasa mulia, merasa mulialah dengan Allah. Karena kemuliaan dengan Allah itu abadi. Ya di dalam kitab Al-Qirtas dulu itu sudah tamat juga, di situ ada apabila kita hendak mulia, dimuliakan Allah, bacalah antara surat subuh lawan fardu subuh, membaca ya aziz ya aziz ya aziz 40 kali. Ya aziz. Kalau batarus ya ajizu ya azizu ya azizu. Wa ta'alluqi bi janabi, maka hendak kamu mulia dengan Allah, hendaklah engkau ta'alluq bihi, dengan Allah. Maksudnya berpegang lawan Allah. Wa min du'ai Rasulullah wa min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setengah daripada doa Rasulullah, Allahumma inni unzilu bika hajati. Setengah daripada doa Rasulullah pendek tapi padat, ya Allah inni unzilu bika hajati, ulun ya Allah menempatkan dengan engkau akan hajatku. Artinya ulun bahajat lawan pian aja, kada bahajat lawan yang lain. Allahumma inni unzilu bika hajati. Hati banyak hajat kita. Ulun ya Allah bahajat lawan pian aja, kada lawan yang lain. Allahumma inni unzilu bika hajati. Ulun ya Allah menempatkan dengan engkau saja hajati, akan hajatku, kada lawan yang lain. Jaka di situ tulisannya Allahumma inni unziluka hajati bika, boleh jadi kita lawan orang dulu baru lawan Allah. Itu berdahulu jar majrur, itu menunjukkan ikhtisas. Berdahulu jar majrur itu nah bikanya. Kan di dalam nahwu itu ada rahasia. Misalnya kayak ini pian. Kalau dalam nahwu itu ada Zaidun bidari, Zaid di dalam rumah. Nah boleh jadi dalam rumah itu ada Umar, ada Bakar, cuma tidak disebut. Kalau Zaidun bidari, Zaid ada dalam rumah, boleh jadi di situ ada juga Bakar. Tapi ketika bidari Zaidun, berarti yang ada di rumah itu cuma Zaid. Nang lain kedenda. Itulah apa nahwu itu ada rahasianya. Nahwu itu kan ada rahasianya.
Tadahulu bikanya itu menunjukkan ikhtisas, artinya bah ulun ya Allah bahajat lawan pian saja, kada bahajat lawan makhluk. Kalau lawan makhluk kita bahajat pian, kita hendak 10 belum tentu dibarinya 10. Bisa dibarinya 5 aja, bisa juga kada dapat lalu. Kalau kita bahajat lawan makhluk. Boleh jadi juga Bang, sudah ulunnya bahajat don Allah bahajat ban Allah, boleh jadi hajat kita tuh kada serius lawan sidin. Berdoanya sambil ya Allah ulun minta hajat lawan pian tapi hatinya mahaya makasana kamari. Oh ya Allah ini ijan je orang ni. Allahumma inni unzilu bika jati wali bidzalika al-izzu billah shimatu kulli di adabin yughni anil kauni fil ahwali dabasari. Orang yang mulia dengan Allah itu tanda setiap orang yang mempunyai adab. Dia merasa kaya daripada ini alam, pada ini hal. Dabasarin orang-orang yang mempunyai hati. Wa man ta'azzaza bil aqwan kana lahu dhullun tawilun. Barang siapa merasa mulia dengan ini makhluk, maka adalah kehinaan yang berkepanjangan. Kama jadaka fil khabari, seperti apa yang telah datang pada hadis. Kama jadaka fil khabar, kama jatu asalnya ja'a. Seperti apa yang datang, yang demikian itu pada hadis. Jadi kalau kita merasa mulia dengan ini makhluk, mulianya dengan makhluk, kita akan panjangan hina selama-lamanya. Fa idza kana izuka bila an kulli shay'in lam yaqdir ay yudhillaka syai'un. Dan apabila engkau mulianya dengan Allah daripada tiap sesuatu, maka tidak ada yang kuasa yang menghinakan engkau oleh sesuatu. Kalau kita mulianya lawan Allah, siapapun kadang-kadang engkau menghina akan kita. Siapapun tidak ada yang bisa menghinakan kita kalau kita mulianya lawan Allah. Contoh, nabi-nabi itu kan dibadahkan orang macam-macam. Dibadahkan sesat, dibadahkan tukang sihir, dibadahkan tukang syair, dibadahkan baharaguan jin, macam-macam. Orang menghina akan, tapi tetap mereka karena Allah nama memuliakan, karena mereka mulianya dengan Allah, tetap mereka itu mulia. Wa inista'zaita bi ghairihi was tahwanta bi janabi adallaka kullu syai'in. Apabila engkau merasa mulia dengan makhluk dan engkau menganggap enteng dengan Allah, maka niscaya menghinakan akan engkau tiap sesuatu. Artinya kita dihinakan oleh makhluk. Kita nih minta muliakan lawan makhluk, lalu berpakaian model kayak wali lah, bersurban, bergamis, berjalan kita kayaknya bisa dibandang anu hanyar aja kasih dintu aja. Nah, dibandangkan orang hanyar aja kasih dintu, artinya anu stres ka orang kan padahal bebulang bersurban, hanyar aja kasih dintu aja misalnya. Padahal kita nih kan hanya minta muliakan lawan makhluk, tapi akhirnya adalah kullu syai'. Wasalata alaika kullu syai', dan engkau akan dikuasai oleh itu sesuatu, tiap sesuatu. Wa tizazul mu'minin bisidku ubudiyatihim li sayyidihim, dan mulianya orang beriman itu dengan cara benar dia di dalam ubudiyah li sayyidihim, bagi Tuhan mereka itu. Jadi kita hendak mulia itu ibadahlah kita kepada Allah semata-mata melaksanakan perintah Allah. Itu cara kita iktizaz. Cara kita supaya mulia di sisi Allah, ibadahlah kepada Allah dengan tujuan imtithalul awamir, semata-mata melaksanakan perintah Allah. Wasidkul ubudiyati la yakunu ma'a wujudi hadhi nafsi.
Yang dimaksud benar ubudiyah itu tidak ada kepada orang itu ma'wujud hadhi nafsi serta adanya bahagian diri. Kalau bang nang naran ubudiyah itu misalnya nya bapada benar ubudiyahnya nang diuntingnya misalnya pahala beribadah itu kada. Kalau bang syirkul ubudiyah itu nang diuntingnya ketika beribadah supaya masuk surga kada. Sirkul ubudiyah itu jisidnya beribadah semata-mata melaksanakan perintah Allah. Lain daripada itu kadada. Kalau inya babadah inya ni benar-benar ubudiyah kepada Allah tapi nang diuntingnya pahala, tapi nang diuntingnya fadilah, tapi nang diuntingnya surga, maka orang itu tidak disebut ubudiyah. Malamah nadhar al-arifuna ila dhalika kanat jullu asghalihim fil khurud an awsafi nafsi. Maka manakala adalah memandang orang arifillah kepada yang demikian itu, maka adalah julu kebanyakan kesibukan mereka itu yakni keluar daripada sifat nafsu. Litasfa lahumul ubudiyah, karena dengan hilangnya sifat nafsu bersihlah itu ubudiyah. Min syaubil hududi nafsaniyah, daripada campuran itu nafsu. Ayat lubuna al-intiwa wal intimas an ru'yati nufusi wa usafi, maka mereka itu menuntut supaya terlipat dan hilang daripada memandang diri mereka dan sifat mereka. Walam yatlubu antut walahum al-masafatul ma'idah, dan orang arifillah mereka tidak menuntut supaya dilipat bagaimana perjalanan yang jauh jadi dekat. Liginahum andalika tayyi, mereka kada bahajat lawan demikian itu. Artinya kalau bang wali-wali itu orang arifillah minta, ya Allah perjalanan jauh itu pendekakan lawan kami kada. Kalau bang misalnya mereka minta dari Indonesia ke Makkah itu cuma selangkah sampai, mereka kadang minta nang itu, nang mereka minta itu cuma supaya hilang itu bahagian-bahagian nafsu tersebut. Lidzalika qala al-mu'arrif radhiyallahu anhu at-tayyul haqiqi an tatwiya masafata dunya anka, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.